Antara sekian banyak larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghibah, bergunjing, atau bergosip menjadi larangan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya kehidupan sehari umat muslim. Asalnya ghibah tak bisa dilepaskan dari lisan atau ucapan. Di masa seperti sekarang ini, ghibah dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya melalui tayangan infotainment di TV, sampai dengan akun gosip di medsos. Ya, ada aja hal yang bisa menuju ke ghibah. Karena itulah MUI dan NU sampai-sampai mengharamkan infotainment karena dianggap bagian dari ghibah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah, ghibah adalah menceritakan orang lain tanpa sepengetahuannya tentang sifat atau keadaan yang ada pada dirinya, yang seandainya dia mendengar, pasti dia tidak menyukainya. Sementara apabila yang diceritakan tidak benar, itu namanya mengada-ada atau fitnah. Buku Fikih Bertetangga oleh Fatih Syamsuddin Ramadan An-Nawawi 2018-193. Pada dasarnya ghibah adalah unsur-unsur yang dapat merusak hubungan baik persahabatan maupun persaudaraan. Kepercayaan antar sesama akan runtuh jika kebiasaan ghibah ini terus dilakukan. Lantas apa saja bahaya ghibah dan bagaimana hukumnya dalam Islam ya? Bahaya atau efek dari ghibah antara lain adalah dapat menghapus amal ibadah kita karena tidak ada lagi rasa takut dalam berbuat dosa. Selanjutnya, terjadi pertengkaran karena menyimpan perasaan tidak suka satu sama lain. Bahaya dari ghibah berikutnya adalah hatinya menjadi keras, dibuat semanis madu oleh setan, sehingga terasa senang ketika membicarakan keburukan orang lain. Efek berikutnya dari ghibah yaitu membuang waktu dan kecanduan, lupa waktu akibat ghibah, sehingga waktu terbuang sia-sia. Hukum ghibah adalah haram. Sesuai dengan larangan melakukan ghibah ini tertuang dalam firman Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Ada 8 tips hindari ghibah. Yang pertama adalah bergaul dengan orang baik. Yang kedua, menjaga dan menahan lisan. Yang ketiga, cepat sadar bahwa ghibah adalah dosa besar. Yang keempat, introspeksi diri sendiri. Yang kelima, takut akan dosa dan neraka. Yang keenam, saling mengingatkan. Yang ketujuh, ingat kebaikan orang tersebut. Yang kedelapan, berpikir positif. Mungkin hal-hal tersebut yang perlu kita lakukan untuk menghindari
gibah ya. Gibah yang mubah. Kendati hukum gibah adalah haram, ternyata terdapat kondisi ketika gibah itu diperbolehkan, yaitu jika membicarakan orang lain dan itu bermanfaat bagi kepentingan publik, ia boleh dibincangkan dengan orang lain. Lalu apa saja ya jenis gibah yang dibolehkan itu? Laman NU Online merincinya sebagai berikut. Jenis gibah yang diperbolehkan yang pertama adalah saat melakukan sidang di pengadilan, yaitu ketika sedang melakukan sidang perkara di depan hakim, menceritakan keburukan tindak kriminal yang dilakukan seseorang, itu yang diperbolehkan. Jenis gibah yang diperbolehkan yang kedua adalah saat melakukan pelaporan ke polisi. Maksudnya ketika seseorang ingin melaporkan tindak pelanggaran hukum kepada polisi, lalu menceritakan pelanggaran tersebut, maka itu diperbolehkan dengan maksud untuk mengubah kemungkaran itu. Jenis gibah yang ketiga yang dibolehkan yaitu ketika meminta fatwa atau arahan dari alim ulama. Maksudnya ketika meminta fatwa dari alim ulama, seseorang diperbolehkan menceritakan masalahnya, termasuk membeberkan keburukan jika diperlakukan untuk memberikan gambaran kepada alim ulama. Gibah yang kelima adalah jenis gibah kejahatan publik, yaitu jika seseorang sudah terangan-angan melakukan dosa dan keburukan, misalnya dengan menggugah foto atau video mabuk-mabukan di media sosial, bergaul bebas dengan lawan jenis, serta sudah diperlihatkan di muka publik dan lain sebagainya. Maka dalam keadaan tersebut, seseorang diperbolehkan menyebutkan keburukan orang bersangkutan sesuai dengan dosa dan keburukan yang diperlihatkannya secara terang-terangan. Jenis gibah yang dibolehkan yang keenam adalah sebagai penanda, bukan olok-olokan. Seseorang yang dibolehkan untuk menyebut kekurangan orang lain, misalnya kekurangan fisik atau gelar buruknya sebagai penanda. Misalnya ketika di suatu tempat banyak orang dengan nama Agus, maka diperbolehkan memanggilnya dengan sebutan Agus yang pendek, Agus yang tunanetra, Agus yang bisu, dan lain-lain. Namun perlu diingat, menyebut yang demikian bukan dengan niat mengolok-olok, mengejeknya, melainkan sebagai penanda dan pembeda dari orang lain. Dan alangkah baiknya juga penanda itu sudah disetujui oleh orang bersangkutan dan sehingga tidak menjadikannya tersinggung.